Shalom jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita agungkan Dia, sembah Dia di tempat ini. Karena kita percaya Tuhanlah menciptakan alam semesta, berkuasa atas bumi dan surga. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan di tempat ini. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga, menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Kau layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Nama-Mu besar Tuhan, kami memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Mari jemaat Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hey! Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta
Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Yesus tempat ini. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu, oh Yesus. Oh ya, terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan. Amin. Atas kasih-Mu ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, Padamu kami percaya. padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, Mengatasi. mengatasi Yes, Lord. kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, Mengatasi mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan, Amin. atas kasih-Mu Ku ku bermazmur bermazmur bagi nama-Mu. bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, Mengatasi bumi. mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Akan muliakan Kau Yesus. Muliakan Kau. Terima kasih Yesus Tuhan. tinggikan dirimu, Haleluya. mengatasi langit. Mari jemaat Tuhan.
kebesaran-Mu Tuhan, Terima kasih Tuhan. mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, Mengatasi langit, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, oh, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, haleluya, terpujilah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Yesus, haleluya, Yesus Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau segenap hati, segenap jiwa, dan roh kami. Terima kasih. Thank you Lord, thank you Lord. then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, How great Thou art! How great Thou art! jemaat Tuhan katakan, Then sings my soul, my
Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk, tepuk tangan di atas kepala. Tinggi namamu dipuji, hormat, yes, kemuliaan. Jemaat ICC lebih keras lagi. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi saya mau dengar tinggi, tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, sorak. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Hey, hey. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Amin. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Hey! Lebih keras. Tinggi. Come on. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak-sorai, sorak. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Hey, hey. Tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja, Raja, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Kami tinggikan namamu di tempat ini Tuhan. Ini jemaatmu Tuhan. Sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebentar kita akan sama-sama mempersiapkan persembahan. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menceritakan sebuah kisah memberi yang tersulit yang pernah tercatat di Alkitab. Yakni kisah tentang Abraham dan Ishak. Kita buka ayatnya dari Kejadian 22 ayat yang kedua. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Tunggal itu artinya cuma satu. Tidak ada yang lain. Gak punya serep. Dan ini sudah dinantikan 25 tahun. Bukan dari usia 20 ke 45 tahun. Bukan di usia yang muda penantiannya. Tapi dari usia 75 tahun yang sudah tua ke 100 tahun. Usia yang lebih tua lagi. Kita lanjutkan. Yang engkau kasihi. Ditekankan lagi di sini kenapa ini salah satu pemberian yang tersulit. Karena Tuhan tahu bahwa Abraham sayang banget sama anak yang sudah dinantikan lama ini. Yakni Ishak.
pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ketika saya merenungkan ayat ini, kemungkinan besar Abraham berkata dalam hatinya bahwa ini Tuhan kayaknya lagi bercanda nih. Tuhan lagi ngeprank saya. Saya udah dijanjikan sama Tuhan keturunan. Saya sudah menunggu lama 25 tahun. Sekarang sudah ada lagi sayang-sayangnya. Kok malah mau diambil sama Tuhan. Dan perjalanan ke tanah Moria itu jaraknya 80-90 kilometer. Which is waktu tempuhnya harus 3 hari. Dan saya yakin banget dalam perjalanan itu Abraham gak happy. Dia sedih, dia galau, dia susah tidur, dia susah makan. Dan banyak suara dalam kepalanya. Apakah saya harus berikan anak ini? Apakah saya harus U-turn, balik arah, balik lagi ke rumah karena saya gak rela? Tapi untungnya Abraham gak mengikuti apa yang menjadi perasaannya. Yes? Di sini saya mengajak kita sama-sama mau belajar bahwa seberapa jauh kepercayaan kita sama Tuhan akan tercermin dari seberapa taat kita sama firman Tuhan, sama firman kebenarannya yang seringkali bertolak belakang. Dengan perasaan kita, dengan kehendak kita, itu akan seringkali menjadi suatu hal yang tidak nyaman. Tapi ketika Abraham memilih untuk yakin, untuk tetap percaya sama Tuhan ketika disuruh memberi, Abraham juga yakin bahwa Tuhan yang sama, yang memerintah dia adalah Tuhan yang akan menyediakan segala kebutuhan Abraham. Termasuk Tuhan yang akan menepati segala janji-janjinya. Terbukti Abraham tetap menjadi bapa dari segala bangsa, termasuk kita, keturunannya. Walaupun pada saat itu kondisinya dia sedang terancam untuk tidak punya keturunan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih jikalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul. Dan kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan yang selalu nyata atas kami dan keluarga kami. Ini sebagian dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau mengembalikannya kepada Tuhan. Berkati Tuhan supaya persembahan ini bisa memperluas, memperlebar apa yang menjadi pekerjaan-Mu di tempat ini dan di tempat yang lain. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi dan tolong berkati juga setiap tangan-tangan yang belum berkesempatan memberi. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan menyaksikan performance dari iKids, dari iDance dan iMove. Selamat menyaksikan. Menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuhan tiada tara. Apabila kita ya Tuhan suka menyanyi, badanlah sehat Tuhan hati gembira.
kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Wow, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk special performance dari I Move dan I Dance. Senang sekali saya Gladys akan menyampaikan beberapa informasi tentang event yang akan diadakan di ICC. Yang pertama, bagi Bapak dan Ibu yang berusia 60 tahun ke atas, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bisa menghadiri ibadah senior yang akan dimeriahkan dengan pesta rakyat pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus jam 10 pagi di IPC Hall dengan tema Keadilan Tuhan Tidak Pernah Terlambat yang akan dibawakan oleh Pastor Yopis Harisantoso. Pendaftaran bisa melalui Ibu Cucu atau Ibu Vela dengan nomor yang sudah tertera di layar. Nah, selain itu, dalam rangka 17 Agustus, Bapak dan Ibu bisa hadir dengan memakai baju nuansa merah atau putih dan juga boleh banget pakai baju adat atau baju daerah. Yuk mari ajak orang tua dan kerabat kita untuk bisa diperlengkapi bersama dalam ibadah senior. Selanjutnya, untuk anak-anak SD kelas 1 sampai 6 akan ada outing iKids dengan judul High Score. Nah, outbound ini akan diadakan pada tanggal 25 Agustus di Bumi Sangkuriang jam 8 sampai 1 siang, jam 8.30 pagi ya. Di sana anak-anak akan bermain permainan seru, mendapatkan makanan, snacks, dan juga yang paling menarik adalah mendapatkan special prize hanya dengan biaya investasi 50.000 saja. Jadi tunggu apa lagi Bapak dan Ibu, mari segera daftarkan anak-anaknya melalui QR di layar atau bisa juga aplikasi My ICC Church, dan pendaftaran akan segera ditutup pada tanggal 18 Agustus. Selanjutnya, selain untuk anak SD, kami juga memiliki Parents Talk bagi orang tua yang memiliki anak yang duduk di bangku SMP dan SMA di Youth. Dan pembicara spesialnya adalah Pastor Chandra bersama Ibu Vivin yang juga sudah memiliki 5 putra dan putri dan mereka membesarkannya dengan sangat luar biasa. Parents Talk ini akan berbicara tentang komunikasi dengan anak-anak usia teenagers yang pasti akan sangat bermanfaat bagi para orang tua cara menghadapi anak-anak remaja zaman now. Catat tanggalnya hari Minggu tanggal 23 Agustus jam 12 siang di IPC Hall. Baik, pengumumannya sedikit banyak ya pada hari ini. Bapak Ibu masih bersama dengan saya, lambaikan tangannya. Oke, selanjutnya bagi saudara yang memiliki bisnis di bidang garment, tekstil, konveksi, fashion brand, dan saudara ingin mengupgrade bisnis saudara ke level internasional, ini acara yang sangat tepat untuk saudara ikuti, yaitu workshop eksklusif bersama Shanley Suganda yang akan membahas strategi agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar global. Kalau saudara penasaran apa aja yang akan saudara dapatkan, apa saja yang akan dipelajari, langsung aja catat tanggalnya hari Jumat 28 Agustus jam 9 sampai 10 pagi akan diadakan secara online melalui Zoom. Kita kadang suka bilang, di dunia ini sekarang semua butuh duit, mana ada sih yang gak bayar. Tapi jangan salah, ini workshop eksklusifnya free admission. Jadi tunggu apa lagi, segera daftar untuk bisa memperluas wawasan, membangun bisnis, dan memperluas koneksi. Nah, selanjutnya bagi para ladies, mana suaranya? Oke. Berbicara tentang bisnis, kita membangun bisnis, tapi yang terutama membangun kehidupan kita agar kehidupan kita diarahkan ke arah yang lebih baik lagi, itu juga sangat penting. Wow ICC akan mengadakan fellowship bersama Angelic Handoko dengan tema Life by Design. Di sini kita diajak untuk memahami bagaimana kita bisa hidup dengan tujuan yang jelas, bagaimana kita bisa mengambil langkah dengan nilai dan panggilan hidup kita. Yuk mari kita bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama pada hari Sabtu 29 Agustus pukul 9 pagi sampai 12 siang. Di Umanari Bakery Cafe, Jalan Naripan 36. Dengan biaya investasi hanya 80.000 all in. Dan yang terakhir, gak kalah penting, yang masih single jangan sedih. Karena ICC bukan hanya mengadakan acara untuk orang yang sudah menikah, untuk yang sudah married, tapi juga akan diadakan seminar singles yang akan dibawakan oleh Pastor Caleb dan Ibu Ripka Lukman
pada hari Minggu 30 Agustus jam 12 siang di IPC Hall. Kalau saudara yang masih single mungkin suka berpikir kapan saya punya pasangan, kok saya sendiri terus, takut keburu tua. Jangan sedih, jangan desperate, tapi waktunya saudara untuk ikut acara seminar singles ini karena di sini kita akan diajarkan bahwa singles itu bukanlah season yang harus segera ditinggalkan, tetapi season di mana kita bisa semakin mendekat dengan Tuhan dan juga kita bisa menjadi singles yang utuh, secure dan aman di dalam Tuhan. Amin. Seminar ini dibuka untuk anak-anak SMP dari SMP sampai dewasa, bahkan orang tua pun juga boleh ikut. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau menyambut jemaat ICC yang baru pertama kali hadir. Boleh ditengok kanan kirinya, mungkin ada wajah-wajah baru, dikasih senyum yang paling manis. Kita mau menyambut saudara yang baru pertama kali hadir, boleh mengambil hadiah di meja informasi lantai 6 dari kami, dan kami tunggu kembali kehadiran saudara di minggu depan. Baik, saya akan mengundang Pastor Yopi Hari Santoso untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Boleh kasih aplaus untuk yang sudah melayani, luar biasa. Sebetulnya kemarin saya mau ikut dalam tim yang tarian tadi, tapi audisi gagal. By the way, sebelumnya saya mau coba bantu Gladys, ada satu info mengenai apps ICC. Kalau saudara belum download, boleh download. Tujuannya apa? Tujuan utamanya kita mau memberkati saudara, mau melayani saudara lebih lagi. Dan ketika saudara ada di apps ini, lebih mudah untuk kami bisa memberikan yang terbaik bagi saudara. Amin. Kita mendekat kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau lakukan, apa yang sudah Engkau berikan, bahkan apa yang sudah Engkau persiapkan, apa yang terbaik untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman yang daripada-Mu, Bapa, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan persis seperti apa yang Kau mau, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Sekali lagi selamat datang yang baru datang di ICC. Saya percaya, berharap saudara bisa diberkati, amin. Nah, judul saya ketika kebebasan menjadi kasih part 2. Part 1-nya saya bicara tentang food dan seks. Seharusnya masih ada di YouTube. And I believe ini bisa jadi berkat bagi saudara. Saya akan lanjutkan di sini. Ketika kebebasan menjadi kasih. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan gini. Apakah semua yang boleh kita lakukan harus kita lakukan? Karena kita bebas kan? Kita bebas melakukan apa saja. Pertanyaannya, apakah kita harus melakukan semuanya? Tapi kita tahu ada hal-hal yang sebenarnya boleh kita lakukan, bisa kita lakukan, tapi bukan berarti semuanya harus dilakukan. Betul nggak? Contohnya saya punya hak untuk bicara. Tapi tidak semua apa yang saya pikirkan, saya harus katakan. Saya punya kebebasan untuk melakukan apapun. Tapi bukan berarti saya harus melakukan semuanya. Mengapa? Khususnya kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya bertanya apakah saya boleh atau tidak boleh. Tapi apakah ini mendatangkan kebaikan atau tidak? Apakah ini membangun atau tidak? Dan yang paling penting, apakah memuliakan Tuhan atau tidak? Nah, ini perbedaannya. Dan ini yang Paulus ajarkan pada jemaat di Korintus saat itu. Nah, saya mau bicara tentang, saya kasih gambaran dulu tentang
Korintus saat itu. Jadi Korintus ini kota yang kaya, pusat perdagangan yang cukup ramai, dan banyak orang dari berbagai profesi, berbagai latar belakang datang semua ke Korintus. Jadi ada filsuf, ada tentara, ada pedagang, ada orang kaya, ada orang miskin, semuanya kumpul di Korintus ini. Jadi bisa bayangkan betapa kayanya ya, budaya orang-orang yang ada di Korintus pada saat itu. Nah, di Korintus ada juga gereja. Jadi gerejanya terdiri dari berbagai macam ragam orang dari berbagai background. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada yang berpendidikan tinggi, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sudah lama percaya, dan ada juga yang baru bertobat. Kemudian yang menarik lagi, mereka itu memiliki dikaruniai banyak karunia Roh Kudus. Kalau kita baca, mereka bisa berbahasa roh, mereka bisa bernubuat, mereka punya banyak pengetahuan, dan mereka punya banyak karunia pelayanan. Ya, saudara bisa bayangkan ya. Nah tapi ada satu masalah. Mereka punya banyak karunia, tapi belum tentu semuanya memiliki kedewasaan. Mereka tahu mereka sudah bebas di dalam Tuhan. Tapi mereka belum tahu sepenuhnya bagaimana menggunakan kebebasan itu dengan benar. Itu sebabnya kalau kita baca dalam 1 Korintus 8 sampai 10, Paulus banyak bicara tentang kebebasan. Bicara tentang makanan, ya makanan yang dipersembahkan ke berhala, kita boleh makan atau tidak. Ya. Paulus juga bicara tentang haknya, dia punya hak sebagai rasul. Kemudian dia juga bicara bagaimana dia tidak menggunakan hak itu hanya demi kepentingan orang lain. Nah kemudian Paulus kasih satu prinsip yang penting kepada jemaat Korintus. Di 1 Korintus 10:31 dikatakan demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Berarti prinsipnya bukan saya boleh melakukan ini atau tidak. Tapi apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak. Jadi bukan hanya apakah ini hak saya. Tapi pertanyaannya apakah saya menggunakan hak ini untuk bisa jadi berkat bagi orang dan juga memuliakan Tuhan. Nah kemudian jadi ada banyak masalah di gereja Korintus ini. Ya. Nah sekarang topiknya bicara tentang ibadah. Dan sekali lagi masalahnya masalah tentang kebebasan. Kita baca di 1 Korintus 11 ayat 4 sampai 5. Ini sebuah perikop yang menarik. Katakan demikian. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung, menghina kepalanya. Ayat 5, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Kalau kita baca ayat ini, kita bisa berpikir, ini masalah tentang bagaimana perempuan harus memakai penutup kepala. Ya, sekilas bicaranya seperti itu. Tapi kita mesti perhatikan kalimat sebelumnya. Dikatakan apa? Tiap-tiap perempuan yang berdoa dan atau bernubuat. Berarti saat itu perempuan ketika datang beribadah, mereka bukan hanya sekedar datang. Tapi mereka ikut berkontribusi, berpartisipasi untuk pertumbuhan rohani jemaat di situ. Jadi perempuan-perempuan ini mereka ada yang berdoa, mereka ada yang bernubuat. Ya. Jadi persoalan Paulus itu bukan sekedar perempuan boleh bicara atau enggak.
perempuan boleh bernubuat atau tidak? Udah jelas-jelas dikatakan bahwa perempuan di sana berdoa dan bernubuat. Tapi lebih kepada bagaimana mereka menggunakan kebebasan saat mereka beribadah. Nah, sekarang apa yang sebenarnya terjadi? Nah, pada zaman itu, kita tahu tadi dikatakan backgroundnya banyak orang. Jadi ada budaya di sana. Jadi pada zaman itu, rambut, mungkin style rambut, penutup kepala, cara berpakaian, itu bukan sekedar fashion. Tapi penampilan seseorang bisa mengkomunikasikan sesuatu. Bisa berbicara. Nilai apa yang disampaikan. Ada pesan sosial yang disampaikan dari cara berpakaian seseorang. Dari gaya rambutnya. Saudara bisa nangkep ini? Ya. Jadi gini, kalau saya berpakaian rapi enggak? Lumayan lah ya. Kalau saya berpakaian seperti ini rapi, saya mengkomunikasikan bahwa saya menghormati pertemuan ini. Betul? Ya. Tapi kalau saya pakai celana pendek, kaos oblong, saya berarti tidak menghormati pertemuan ini. Saya nggak peduli apa yang dipikirin orang lain. Nah, jadi saat orang Korintus datang beribadah, persoalannya bukan, oh saya bebas melakukan apapun. Ya, mau rambutnya begini, mau rambutnya begitu, bajunya begini atau begitu. Saya mau pakai tutup kepala atau tidak. Masalahnya bukan hanya itu. Tapi tindakan saya sedang mengkomunikasikan apa? Kepada orang lain. Dan juga bagaimana kita sebagai anak Tuhan kita mempresentasikan Tuhan. Jadi itu masalahnya. Tapi seringkali orang bilang gini, saya juga dulu seperti itu. Yang penting mah hati saya. Betul gak? Benar gak? 100% benar. Yang penting mah hati saya benar. Karena Tuhan melihat hati. Betul gak? 100% itu sangat-sangat betul. Tuhan lihat hati kita. Bukan penampilan luar. Tapi masalahnya orang tidak bisa lihat hati kita. Orang hanya bisa melihat apa yang dari luar. Mereka hanya bisa lihat sikap saya bagaimana sama orang. Perkataan saya seperti apa sama orang. Bagaimana tindakan saya sehari-hari. Bagaimana cara saya memperlakukan setiap orang. Itu ada nilai yang saya sampaikan. Dan orang menangkap pesan, saya ini siapa? Yang setuju katakan amin. Tadi banyak acara ya. Contohnya ada dress code, harus pakai baju batik. Saya diundang ke sana. Tapi saya pakai sandal jepit, pakai kaos oblong, pakai celana jeans bolong-bolong gitu. Boleh gak? Boleh lah. Ya, ini kan suka-suka saya, betul? Baju-baju saya. Dan saya memang nyaman pakai itu. Ya. Dan saya sangat menghormati yang membuat acara. Ya. Tapi bisa jadi masalah gak? Bisa jadi masalah. Ya. Jadi masalahnya bukan nyaman gak nyaman. Tapi apa yang saya komunikasikan. Dan orang lain enggak tahu. Ya. Apa yang jadi isi hati saya. Meskipun dalam hati saya menghormati pertemuan ini. Tapi orang lain gak bisa baca hati saya. Mereka hanya bisa melihat tindakan saya. Penampilan saya. Ya. Jadi ada perbedaan antara boleh atau seharusnya. Saya boleh dan saya seharusnya. Nah, saya boleh melakukan segala sesuatu. Tapi masalahnya, kita gak hidup sendirian. Kita hidup dalam komunitas. Kita hidup dalam satu budaya, satu komunitas, satu kota, satu negara. Dimanapun kita berada, ada orang-orang sekitar. Dan kita harus belajar mempertimbangkan dampaknya kepada orang lain. Khususnya
kita sedang mempresentasikan siapa Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu yang terjadi dalam jemaat Korintus. Kemudian kita lihat apa yang Paulus katakan. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Karena kita sudah merdeka dalam Tuhan. Kita sudah lagi tidak ada di bawah hukum Taurat. Kita lepas. We can do anything. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, Paulus bilang benar. Tetapi segala sesuatu, bukan segala sesuatu membangun. Berarti ada sesuatu yang boleh kita lakukan, tapi belum tentu berguna. Ada sesuatu yang enggak salah ngelakuin itu, tapi belum tentu membangun. Ada sesuatu yang ini hak saya. Saya bisa melakukan, karena ini hak saya. Tapi kita tidak menuntut hak kita. Kenapa? Karena kita tahu kita nggak hidup sendirian. Contohnya. Misalnya saya aja. Saya senang dengar musik kencang-kencang. Wah, dengar musik kencang-kencang. Saya dengarnya di rumah saya. Boleh nggak? Boleh lah rumah-rumah saya. Musik-musik saya. Yang bayar listrik juga saya. Dan saya senang akan musik itu. Ya. Tapi kemudian ternyata tetangga sebelah. Istrinya baru melahirkan. Bayinya masih kecil. Akhirnya saya mengecilkan volumenya. Pada saat saya mengecilkan volumenya, apakah saya kehilangan hak saya? Enggak. Apakah saya kehilangan kebebasan saya? Enggak. Justru saya sedang menunjukkan bahwa kebebasan saya tidak dikuasai oleh egoisme. Tapi saya memikirkan orang lain. Saudara nangkep? Jadi kebebasan ini bukan hanya soal apakah saya boleh melakukan atau tidak. Tapi kita harus berpikir, tindakan saya sedang mengkomunikasikan apa? Kepada orang lain. Jadi saat Paulus bilang tentang penutup kepala, ini bukan hanya soal kamu mesti pakai atau tidak pakai. Tapi ada prinsip yang jauh lebih besar. Bagaimana saya menggunakan kebebasan untuk menghormati Tuhan dan sesama. Dampaknya apa kepada Tuhan dan sesama. Tapi bukan berarti kita tidak kehilangan kebebasan. Bukan berarti kita tidak kehilangan hak. Nah, menurut saya, orang yang dewasa dalam kebebasan enggak tanya apa yang boleh saya lakukan. Tapi orang yang dewasa dalam kebebasan, dia akan selalu memilih yang mana yang paling menunjukkan kasih. Itu orang yang dewasa. Nah, kemudian kita masuk yang lebih menarik lagi. 1 Korintus 11 ayat 3. Paulus lanjut lagi. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ini ayat yang sebetulnya sangat sulit. Sangat sulit sekali. Ya. Nah, ada salah satu pertanyaan yang muncul. Kalau Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda, apakah berarti salah satunya lebih tinggi, lebih superior daripada yang lain? Nah, kata kepala di sini, bahasa aslinya itu kephale. Nah, ada perdebatan tentang arti kata kepala ini. Pertama, ada yang bilang ini artinya adalah head, kepala, otoritas. Tapi ada juga pendapat bilang ini artinya source, sumber, atau asal. Nah, tapi kita nggak akan masuk dalam perdebatan ini sekarang. Tapi kita mau lihat setelah bicara ini, Paulus bawa argumentasinya kemana? Paulus bilang apa setelahnya? Ya, supaya kita lebih jelas. 1 Korintus 11 ayat 11. Menarik ya angkanya. 1, 1, 1, 1, 1. Dikatakan demikian. Namun demikian, katakan namun demikian. Namun demikian.
dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Dalam bahasa Inggris, nevertheless, in the Lord, woman is not independent of man, nor is man independent of woman. Yang menarik kata nevertheless. Namun demikian. Jadi seolah-olah Paulus bilang gini. Kan tadi Paulus bilang gini. Kepala dari setiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Namun demikian, artinya gini. Jangan sampai kalian menarik kesimpulan yang salah. Tenang dulu. Dan di sini Paulus nggak bilang gini, berarti laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Enggak. Tapi tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Artinya laki-laki dan perempuan saling membutuhkan satu sama lain. Nangkep? Jadi Paulus bilang, jangan buru-buru ambil kesimpulan dulu. Dibawa kemana? Nah ayat 12 semakin jelas. 1 Korintus 11, 12. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu, baik laki-laki maupun perempuan, berasal dari Allah. For as woman came from man, so also man is born of woman. But everything comes from God. Segala sesuatu asalnya dari Tuhan. Perempuan berasal dari laki-laki. Betul. Tapi laki-laki dilahirkan melalui perempuan. Ada di sini yang dilahirkan dari laki-laki? Enggak ada. Pada akhirnya, segala sesuatu baik laki-laki maupun perempuan berasal dari Allah. Jadi berbeda bukan berarti lebih tinggi. Perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk merasa superior. Lebih kuat, lebih tinggi, lebih hebat. Karena apapun perbedaannya, semua asalnya dari Tuhan. Nah, kita punya dua tangan. Ya. Tangan kanan dan tangan kiri hampir sama. Ya. Ada orang yang dominan kanan, tangan kanannya lebih kuat. Lebih terampil melakukan sesuatu. Tapi bukan berarti kalau gitu tangan kirinya gak penting. Buang aja. Gak bisa. Kalau tangan kiri sakit, semuanya kena efeknya. Berbeda tangan kiri kanan. Tapi mereka bukan berarti yang satu lebih bernilai daripada yang lain. Tapi fungsinya berbeda. Tapi mereka dua-duanya nilainya sama. Berarti berbeda fungsi bukan berarti berbeda nilai. Aplikasinya gimana? Seseorang mungkin merasa, wah gua beda sama yang lain. Ya, kemampuan saya beda sama yang lain. Tapi gak boleh saling merendahkan. Semua punya fungsi beda, tapi semuanya sama. Ya, gitu. Semuanya saling membutuhkan satu sama lain. Sama kayak tubuh kan? Ya, oh saya nggak suka jempol kakinya, buang aja jempol kakinya. Ya enggak. Ya. Kalau jempol kakinya nggak ada, waduh, semua timpang. Bahkan seringkali yang kecil, wah itu yang paling dampaknya besar seringkali. Kita nggak pikir gitu. Ya, ini dimatiin lampunya aja, kita semua bubar. Betul? Jadi gini, kita tidak harus menjadi sama untuk saling menghormati. Yang setuju katakan amin. Saya nggak harus memaksa saudara sama dengan saya supaya saya bisa menghormati saudara. Karena semuanya sama di mata Tuhan. Semuanya asalnya dari Tuhan. Nah sekarang bagaimana kalau head itu memang memiliki unsur otoritas. Leadership. Ya. Berarti kepemimpinannya tidak boleh ditentukan oleh budaya. Tapi harus ditentukan oleh Kristus. Karena Paulus mengatakan kepala dari laki-laki ialah Kristus. Jadi kalau ada seorang suami di luar sana. Bilang, saya kepala keluarga. Pertanyaan berikutnya,
kepalanya seperti siapa? Karena kepala dari laki-laki ialah Kristus. Pertanyaannya lagi, bagaimana cara Kristus memimpin? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia mengorbankan diri, memberikan diri bagi murid-muridnya. Kristus memakai otoritas, leadership, bukan untuk menindas, tapi untuk melayani, untuk mengasihi. Jadi ini contekan buat para istri ya. Suami pura-pura gak denger aja. Jadi kalau suami bilang saya kepala keluarga. Tanyanya ukuran kepemimpinannya gimana? Oh menurut Kristus berarti kamu harus seperti Kristus. Harus mengasihi bahkan rela berkorban. Ukuran kepemimpinannya bukan berapa banyak orang harus tunduk sama saya. Berapa banyak saya rela mengorbankan diri saya. Demi kebaikan mereka. Demi istri, demi anak. Karena patokannya adalah Kristus. Nah sekarang kalau Tuhan kasih kita otoritas, berarti gunakan itu untuk melayani. Kalau Tuhan kasih kita kemampuan yang berbeda, jangan gunakan untuk merendahkan orang lain. Kalau Tuhan menempatkan kita di posisi yang tidak terlihat, jangan merasa kita tidak penting. Karena dalam Tuhan kita semua saling membutuhkan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Dan nilai kita tidak ditentukan oleh posisi kita. Nah, pada akhirnya, bukan siapa yang paling tinggi, bukan siapa yang paling mendapat pusat perhatian, tapi siapa yang paling memuliakan Allah. Dan untuk itu, hanya Allah sendiri yang tahu. Saya nggak tahu. Allah sendiri yang tahu bagaimana orang tersebut memuliakan dirinya atau tidak. Yang setuju katakan amin. Berarti sekarang balik lagi. Apakah saya bebas? Pertanyaan bukan apakah saya bebas. Tapi apa yang saya lakukan dengan kebebasan yang Tuhan berikan sama saya. Mobil dibuat untuk bergerak. Semakin besar mesinnya, semakin besar kemampuan kekuatannya. Dia semakin cepat. Tapi mobil yang baik bukan hanya butuh mesin, tapi dia butuh juga rem. Ya. Untuk apa rem? Ketika diinjak remnya, bukan berarti kemampuan lari kecepatannya hilang kan? Kemampuannya masih ada. Tapi rem ini mengendalikan kekuatan supaya bisa digunakan secara aman. Nah begitu juga dengan kebebasan. Kasih adalah remnya untuk kita menggunakan kebebasan. Bukan berarti kebebasan itu salah. Tapi karena kita tidak hidup sendirian. Ada orang lain. Nah itu kebebasan yang dewasa, yaitu kebebasan yang dikendalikan oleh kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Saya tulis begini, semakin dewasa, semakin kita tahu bahwa tidak semua yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan. Betul apa enggak? Waktu muda saya pengen melakukan semuanya. Tapi makin dewasa, enggak semuanya harus saya lakukan. Saya mesti mikir dulu dampaknya apa. Terutama untuk keluarga saya, untuk Tuhan. Pada ujungnya, apa yang paling memuliakan Tuhan? Apa yang bisa membangun orang lain? Yang setuju katakan, amin. Nah, tapi seringkali orang gini, ini mah saya. Saya memang begini adanya. Saya memang ngomongnya belak-belakan. Saya memang ngomongnya seperti gini. Bebas gak? Bebas sih. Ya. Tapi ketika kita mengerti kenapa Tuhan kasih kebebasan, bagaimana cara kita menggunakan kebebasan, maka kita akan mulai memikirkan apa dampaknya. Karena ada hal yang kita komunikasikan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Tuhan memang lihat hati kita, betul. Tapi orang lain gak bisa lihat hati kita. Untuk itu Tuhan mau pakai kita menjadi terang dan garam. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan siapa? Allah Bapa kita.
Nah saya percaya kita sudah melakukan itu semua. Ya. Tapi biarlah kita terus semakin melakukannya lebih baik. Sehingga apa? Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Are you blessed? Semoga bisa memberkati. Boleh kita bangkit berdiri? Pesan saya sudah selesai. Ya. Boleh kita sama-sama satukan hati, kita nyanyi ya. Pada intinya semuanya hanya untuk meninggikan Allah Bapa kita yang di surga. Di momen yang spesial ini, juga besok 17 Agustus ya. Kita nyanyikan sama-sama, biarlah nyanyian ini kerinduan kita, ekspresi kita untuk meninggikan Tuhan. Dan biar nama Tuhan ditinggikan di negara, bangsa Indonesia yang kita cintai. Baik, sama-sama. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebebasan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami bebas dari segala dosa Tuhan, segala kutuk. Kami hidup dalam kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Biarlah kami menggunakan kebebasan ini dengan kasih, dalam kasih. Sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami bisa memperkenalkan siapa Engkau Tuhan. Dalam setiap momen, dalam setiap kesempatan kami bisa bertemu dengan orang sehingga mereka bisa mengenal siapa Engkau Tuhan. Dan kami bisa memperkenalkan siapa Engkau kepada mereka. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan sebentar, mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk kemerdekaan bangsa kami yang ke-81. Berdoa khususnya untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Tuhan. Kau berikan hikmat Tuhan. Urapan kuasa yang daripada-Mu turun atas. Dan semua jajaran menteri yang ada dari yang paling atas sampai yang paling rendah Tuhan. Biarlah mereka melakukan segala sesuatunya atas dasar kasih Tuhan. Mereka bisa membawa kebaikan, kemajuan
bagi khususnya setiap rakyat Indonesia yang ada di sini Tuhan. Kami juga berdoa untuk perekonomian Tuhan yang ada di Indonesia ini. Kami percaya ada banyak terobosan sehingga perekonomian Indonesia semakin naik Tuhan. Dan bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang terpandang di antara bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Bukan lagi bangsa yang tertinggal, tapi bangsa yang bisa memimpin bahkan semua bangsa yang ada Tuhan. Berdoa juga untuk keamanan Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna Tuhan atas bangsa Indonesia ini. Atas seluruh pelosok negara bangsa Indonesia ini Tuhan. Dari tempat-tempat yang terkecil, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Berdoa juga untuk setiap aspek-aspek kehidupan, pendidikan, makanan, perumahan, semua aspek-aspek penting yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia semakin lebih mudah diakses Tuhan. Sehingga kami percaya terjadi keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Berdoa juga setiap pemimpin yang ada, mereka menjalankannya dengan takut akan Tuhan. Untuk setiap perkara yang mereka lakukan, mereka mengerjakannya dengan kejujuran dan takut akan Tuhan. Dan selalu mementingkan untuk kepentingan orang lain Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap gereja yang ada di negara ini Tuhan. Semua gereja yang ada, Engkau pakai Tuhan untuk menjadi terang dan garam-Mu Tuhan. Dan penyertaan-Mu nyata dalam gereja ini Tuhan. Biarlah gereja ini menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Dan kami percaya nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Kami semua sepakat melepaskan berkat, urapan yang terbaik Tuhan. Turun atas bangsa dan Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan akhirnya hanya bagi nama-Mu seorang. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup bungkus doa ini. Dengan darah, dengan nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.